nggak boleh. Walaupun orang Kristen, gitu. Kecuali kalau memang itu dilakukan di tempatnya, kayak di Bali misalkan, tempat-tempat prostitusi segala macam, yang mana berjauhan dengan kita, itu mah urusan yang dekat di sana. Gitu. Kalau jelas-jelas ada depan rumah kita, mau itu Kristen atau enggak, tetap harus dilarang. Muslim atau Kristen tetap harus dilarang. Gitu. Kenapa? Kalau beda agama mah bukan urusan kamu. Diingatkan saja, dikasih tahu dalam agama kami, perzinahan itu nggak boleh. Itu. Sebenarnya dalam Kristen juga ahlul kitab itu nggak boleh. Ahlul kitab nggak boleh. Intinya sebenarnya gini aja Bu, kalau diantep gitu ya, dikhawatirkan akan berpengaruh pada yang lain. Nanti orang yang lain akan menganggap gampang, orang-orang di sini mah, gitu kan, toleran. Gitu. Itu juga nggak apa-apa berzina. Padahal dia Kristen. Takutnya ngajak temannya lagi, makin banyak akhirnya. Apa namanya sama satpam itu sudah dikasih. Oh kalau udah gitu udah selesai udah nggak ada urusan. Kalau sudah dikasih tahu sudah selesai. Nggak ada masalah, itu urusan dia. Urusan dia. Yang penting kita, yang intinya poinnya jangan terlalu abai. Sudah mengingatkan. Urusan dia. Betul, betul. Nah, kata-kata seperti ini urusan dia itu setelah kita melakukan mengingatkan. Jangan begitu lihat, urusan tanpa kita ngingetin atau satpam ada yang ngingetin. Kalau sudah gitu dan dianya kekeh seperti itu, ya sudah itu urusan dia. Gitu. Aman. Poin yang terpenting itu Muslim ya. Kalau non Muslim juga harus diingatkan tetap gitu ya. Tapi kalau non Muslimnya abai kayak tadi misalkan membantah ya sudah urusan dia. Ya, walaupun dia Kristen bukan. Oh iya Kristen tuh nggak boleh berzina sebenarnya. Berarti Kristen KTP. Bukan Kristen taat. Karena Kristen taat tuh gak boleh minum khamr, gak boleh berzina, gak boleh makan babi. Gak boleh, sama kayak kita mirip. Ya cuman gak sholat aja. Sebenarnya ya, sebenarnya di Taurat mereka atau di Injil mereka. Seperti itu. Nah, rajam ya. Di zaman Nabi pernah ada kasus juga. Kasus perzinahan. Jadi di zaman terbaik aja, di zaman Nabi Muhammad SAW, kasus-kasus perzinahan itu ada. Cuman saya pernah cerita ke ibu sekalian, ada perbedaan antara kejadian-kejadian seperti ini di zaman Nabi dan sekarang. Kalau di zaman Nabi, para sahabat Nabi, makanya dijuluki radhiyallahu anhum, diridhoi sama Allah, itu ketika sudah melakukan zina, mereka sadar. Bahkan meminta untuk dirajam. Kayak ada seorang bapak yang punya anak. Di hadis itu panjang. Anaknya kerja sama punya majikan lah gitu. Terus zina sama istri majikannya. Wah ketahuan kan bapaknya marah-marah. Akhirnya si bapak ini dan majikannya berselisih. Ini gimana? Akhirnya udahlah nih 100 ekor domba sebagai hadiah. Terus ada yang ngasih tahu sahabat Nabi yang lain, bukan, saya pernah dengar. Bukan seperti itu caranya. Karena anak kamu ini masih bujang, dicambuk 100 kali. Karena istri majikannya sudah menikah gitu, dirajam. Dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, oke, saya akan putuskan berdasarkan kitabullah. Kembalikan 100 ekor unta ini, kata Nabi. Balikan, gak usah diterima. Anak bapak dicambuk. Coba Unais, ada sahabat namanya Unais, tolong datangi istri majikan ini, tanya kalau betul mengaku, kata Nabi, rajam. Ternyata didatangin dan mengaku, akhirnya dirajam. Mengaku. Kalau sekarang dengar mau dirajam, mana mau mengaku? Mengaku. Ya, orang di ini aja nggak ngaku kan? Ya, nah ini repotnya nih. Makanya nanti jadi rajam ini memang menyeramkan, tapi syaratnya itu ketat. Sangat ketat. Kasus kedua Ma'iz namanya. Ma'iz ini juga sama muhson, zina muhson. Berzina. Yang saya bilang, datang ke Nabi, wahai Nabi aku sudah berzina. Padahal aku sudah berzina. Datang ke Nabi. Nabi ngabalier itu apa? Memalingkan wajah ke sini. Datang lagi dari arah sini. Wahai Nabi saya udah berzina. Ngabalier lagi sampai 3 kali. Wahai Nabi saya udah berzina. Akhirnya pas ketiga kali, kamu sudah menikah? Ya saya sudah menikah. Kamu waras nggak? Gila nggak? Enggak, saya normal. Ya sudah rajam. Akhirnya memerintahkan sahabat untuk mengikat dia, rajam. Dan ketika dirajam, sudah dikubur ya segini, kubur.
Ketika Maiz ini dilempari dan mulai terasa sakit, kabur dia. Kabur Maiz ini. Dikejar sama sahabat Nabi, ditimpuk, mati dia. Dilaporkan ke Nabi, Maiz ini kabur segala macam. Dan akhirnya kami timpuk sampai dia mati. Apa kata Rasul? Halla taraktumuha. Kenapa enggak kamu biarkan saja dia kabur? Jadi kalau hukum terkait hukum Allah itu bukan diringankan, disarankan untuk digugurkan sebisa mungkin. Gak jadilah gitu. Makanya Nabi tuh ngabadir itu fungsinya apa? Agar si orang ini punya pembelaan. Jadi nggak langsung diringkus, dipaksa, dipukul, mengaku segala macam, enggak. Udah selesai. Nggak ada. Mudah-mudahan kalau dia taubat, diterima taubatnya. Jadi dengan dirajam itu bukan berarti bukan syarat untuk diampuni taubat, belum tentu. Kalau misalkan dia dirajamnya ketahuan dan akhirnya terpaksa ngaku bukan karena keikhlasan, tetap aja belum tentu diampuni. Jadi terkait dengan had zina atau hukum Allah itu sangat disarankan untuk, jadi hakim kalau di majelis hakim itu ditanya dulu yang yang sudah melakukan zina muhsan tuh. Betul kamu melakukan? Betul enggak? Supaya si orang ini ngomong menarik perkataannya. Oh enggak, saya bohong, enggak. Udah. Enggak jadi dihukum. Sengaja memang. Kalau hukum Allah tuh sengaja digugurkan. Sebisa mungkin digugurkan. Jadi walaupun seram, ya, rajam ini prosedurnya sangat ketat. Gitu. Ini Maiz. Hadis Maiz, coba nanti searching aja di Google. Akhirnya si Maiz ini ini. Ada juga yang hadis yang ketiga, perempuan dari Bani Sa'diyah kalau nggak salah. Itu mah sudah hamil. Lagi hamil minta ya Rasul, saya sudah melakukan zina sampai hamil gini. Kata Rasul, lahirkan dulu anaknya. Sudah anaknya lahir, mau datang lagi ya Rasul, anaknya siapa yang ngurus? Kata Rasul, nggak ada. Ada yang disusui dan seterusnya. Akhirnya udah dirajam sama Rasul, kemudian Rasul menyolatkannya. Tepat di dekat di kuburannya itu. Kata Umar, wahai Rasul, kan dia itu penjina. Wallahi, kata Rasul, demi Allah dia sudah bertobat dengan taubat yang apabila taubatnya itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah masih berlebih, surplus taubatnya. Mana ada orang, kata Rasul, yang betul-betul ingin kembali pada Allah sampai merelakan dirinya untuk dirajam. Dan dalam proses merajamnya itu ikat kuat-kuat, jangan sampai auratnya tersingkap. Jangan ada celaan, jangan ada hinaan. Itu mah siksaan sebelum disiksa. Dicela, dihina, digoreng. Itu kan sama dengan disiksa. Udah pokoknya ikat, jangan tersingkap auratnya. Baik-baik, perlakukan dengan baik, kubur, udah selesai. Jadi prosedurnya sangat ketat. Nah, syaratnya ada 2. Dilakukan rajam itu. Ada 2. Bayyinah itu saksi. 4 saksinya. Atau pengakuan i'tiraf pelaku. Ini. Jadi walaupun rajam itu sangat mengerikan, ya, itu harus kejadiannya. Ada dua. Kalau nggak si pelakunya yang ngaku, saya sudah berzina, saya sudah menikah, rajam tuh. Kalau misalkan nggak mau ngaku, harus ada satu lagi. Bukan harus ada. Ini pilihannya. Bayyinah. Ada 4 saksi mata yang ngelihat langsung. Dan ini detail loh, Bu. Nggak boleh pakai handphone. Harus lihat di tempat. Dan nggak boleh hanya sekedar si pulanah berduaan. Terus bilang, oh itu sudah berzina. Berduaan. Belum tentu. Harus lihat, bersetubuhnya. Detail. Makanya mana ada kan? Dipersulit supaya nggak dilakukan rajam. Kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi, misalkan saya ngelihat nih sama berempat, tapi cuma ngelihat berduaan, terus saya bilang dia sudah berzina. Atau misalkan saya 1 2 orang, terus ditanya sama hakim, mana saksinya? Nggak bisa. Saya nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Oh ini karena zina ini dosa yang besar, prosedurnya ketat, ya, makanya nggak main-main. Satu sisi zina itu dosa besar kan? Sisi lain, nuduh orang berzina juga dosa besar. Makanya prosedurnya ketat, harus 4 saksi. Kalau orang nggak bisa mendatangin 4 saksi dan dia udah ngomong dia sudah berzina, itu dalam Islam orang ini sama dengan qadzaf. Qadzaf itu
orang yang menuduh perzinahan. Oh, itu ngeri itu. Ya. Dihukum ini, malah orang ini dihukum 80 kali cambuk. Dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Dia bersaksi sudah ngomong, saya sudah melihat ini. Abaikan. Coba lihat surat An-Nur ayat 4. Surat 24 ayat 4. Jadi betul zina itu dosa besar, hukumannya rajam. Tapi satu sisi yang lain, qadzaf juga. Menuduh orang berzina itu nggak main-main loh ini. Coba lihat. Hukuman pertama, untuk orang yang menuduh orang lain berzina, dan tidak bisa menghadirkan 4 saksi, 4 saksinya semua lihat dengan mata kepala sendiri, berzina bukan hanya sekedar berduaan ya. Nah, coba baca. Ya, ayat 4, surat 24 ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka beralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Ngeri. Orang fasik. Makanya hati-hati kalau kayak gosip-gosip sekarang ada dari CCTV, nggak bisa diterima. Di sosmed nggak bisa diterima. Istri yang suami, nggak bisa, nggak boleh. Dan itu tidak bisa dihukum rajam. Walaupun ada bukti videonya, itu nggak bisa hukum rajam kalau dalam Islam. Itu hukumannya diserahkan, namanya ta'zir. Ta'zir itu diserahkan pada hakim. Terserah hakim, mau di penjara, mau bagaimana. Yang penting bukan rajam. Nggak bisa, walaupun ini ada buktinya video CCTV, nggak bisa. Harus lihat 4 saksi, dan 4 saksinya itu lihat ketika, bersetubuh. Bukan sekedar berduaan. Khalwat, misalkan dia masuk ke dalam kamar berduaan, terus dia bilang itu zina. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, orang yang seperti ini nggak bisa mendatangkan saksi, malah berbalik ke dia. Ini, didera 80 kali. Walaupun ternyata ada bukti videonya, tetap dia dicambuk 80 kali, karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ada videonya, bagaimana dong? Tetap nggak dihukum? Tetap dihukum, tapi bukan hukuman rajam. Diserahkan kepada hakim. Terserah itu apa, di penjara, apakah diasingkan, dan seterusnya. Makanya, kan tadi di awal jelaskan ya bahwa ada 5 maqasid syariah. Islam itu sangat menjaga banget nafsu jiwa. Dan ada yang paling terakhir, menjaga a'rad atau nasl, kehormatan. Orang kalau bilang ini berzina, itu otomatis kehormatannya udah tercabut. Aib itu. Kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi, ya sudah, dia yang kena. Hukuman yang pertama, nggak diterima kesaksiannya seumur hidup, dicambuk 80 kali. Ada hukuman yang kedua. Coba baca surat sebelumnya. Ayat 23. An-Nur masih. Ayat 23. Surat 24 ayat 23, bukan ayat 3. Ayat 23. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lemah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang itu. Dapat laknat kalau ternyata berbohong, atau kalau ternyata sembarangan ngomong. Ya, dia masuk kamar, tapi misalkan dia nggak berzina. Mungkin pegang-pegang apa segala macam, tidak sampai berzina. Itu termasuk kena laknat juga. Hati-hati. Paham Bu ya definisi zina? Zina itu bukan hanya, oh dia sudah berzina, zinahnya zina mata. Itu bukan definisi zina. Itu definisi umum. Zina itu sampai melakukan itu. Itu zina gitu. Nah, orang yang pernah nuduh kayak gitu, terus bilang, makanya hati-hati kalau ada gosip-gosip kayak gitu, langsung, wah ya dia sudah berzina, bahaya itu. Jangan itu, karena akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bisa tobat nggak? Bisa. Ada 3 cara tobat. Pertama, nyesel, tobat, perbanyak istighfar. Tobat aja, tobat biasa. Ya, perbanyak istighfar dan seterusnya. Yang kedua, minta maaf sama yang dituduh. Walaupun si orang itu misalkan benar berzina, tapi kita nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Dia ngebohong misalkan dia ngebohong, udah tahu dia berzina, misalkan ya. Tapi karena nggak ada 4 saksi, buktinya cuma video, kita harus minta maaf. Dalam Islam itu. Maaf, berjanji nggak akan ngulangin. Nah, yang ketiga kata Imam Syafi'i, mengklarifikasi
sama orang lain. Mohon maaf, waktu itu saya ngomong begini-begini tentang si fulana, si fulan, dia sudah berzina, itu semua gak benar. Dan saya pembohong. Harus mengklarifikasi dan mendustakan dirinya sendiri. Mendustakan dirinya sendiri tadi Imam Syafi'i. Saya ini bohong, saya ini gak benar, dan seterusnya. Ucapan saya itu dusta, dan saya tidak akan mengulanginya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, harus yakin, ini mah urusan hati. Yakin, meyakini dalam hati, nuduh zina tanpa bukti itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ulama besar mengkategorikan qadzaf, nuduh berzina, sebagai dosa besar. Sama kayak zina. Jadi zina muhson itu sangat besar dosanya. Hukumannya juga nggak main-main, rajam. Makanya orang yang melihat kejadian ini pun ketat prosedurnya. Harus 4 saksi dan harus melihat langsung. 4-4-nya harus bersumpah. Dan melihat begini, bukan pakai handphone. Gitu ya, baru bisa diterima. Kalau nggak kayak gitu, kalau 1, 2, atau 3 nggak diterima. Malah berbalik ke dia. Ya, di qadzaf. Nah, kalau yang puasa, si korban yang speak up nggak bisa juga. Korbannya nih ya, speak up, ngomong bahwa dia sudah berzina, itu nggak bisa. Karena pengakuan itu harus dari si pelaku, bukan dari korban. Tapi kalau ternyata benar, misalnya begini, si korbannya speak up dan ada videonya misalkan, nah tetap nggak dihukum, nggak hukum rajam. Hukumannya ta'zir istilahnya, bukan rajam. Apa? Ya, kalau lebih dari 1 orang memenuhi syarat 4 orang nih menyaksikan, lebih dari 1 orang baru bisa. Tapi kalau misalkan maaf yang perkosanya cuma 1 orang, nggak ada yang lihat yang lain, ya tetap nggak bisa walaupun si korbannya ngaku hukumannya bukan rajam, dihukum, tapi bukan rajam hukumannya. Ta'zir. Kalau saya bener kok, ini ada videonya segala macam, bener ternyata ada videonya, setelah dicek bukan AI, bener, tetap bukan rajam hukumannya. Ta'zir. Diserahkan kepada hakim. Makanya nggak gampang gitu. Terus maaf yang diperkosa juga, yang memperkosanya ya. Kalau yang diperkosa itu tidak, yang diperkosanya maaf korbannya, selama bukan suka sama suka, tidak dirajam. Tidak dirajam. Yang dirajam itu yang memperkosanya. Dilihat juga yang memperkosanya anak muda yang belum pernah menikah atau sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah, cambuk. Kalau sudah menikah dan dia ngaku, rajam. Apa? Ya enggak lah. Ya makanya kalau dia hamil nggak dinisbatkan kepada bapaknya. Tetap nggak dinasabkan kepada bapaknya walaupun itu dipaksa misalkan. Ya, nggak ke bapak nanti. Ini pernah kejadian di daerah Rusia tuh waktu penjajahan gitu. Pernah kejadian. Dan sebetulnya kalau kejadian seperti itu diperkosa, boleh digugurkan. Boleh. Ijhad janin iqtisab dalam permasalahan syariah kontemporer itu namanya mengaborsi bayi hasil perkosaan ya, bukan suka sama suka, boleh sebelum sempurna berapa? 4 bulan. Boleh itu. Boleh, karena kan saya bilang di awal, syariah itu sangat menjaga yang namanya kehormatan ya. Dengan ketahuan orang hamil ini kan udah mencoreng kehormatan. Ya kan? Boleh digugurkan. Tapi sebelum 4 bulan. Gitu. Jadi hati-hati dengan ini, apalagi di medsos ya. Banyak. Nggak boleh, oh iya sih. Terlontar aja kata-kata, oh dia tuh berzina, wah bahaya. Ya. Poinnya Bu ya, poinnya bukan masalah zina segala macam, poinnya jaga kehormatan seorang muslim. Di luar itu pun termasuk misalkan menggibahi dia, ngejelek-jelekin dia, itu nggak boleh. Segala sesuatu yang bisa merusak kehormatan seorang muslim selama dia menutup aibnya, jaga. Nggak boleh disebarluaskan, kecuali kalau dia sendiri yang menyebarkan aibnya, nggak apa-apa. Di medsos dia nyebarin aib, ya kita omongin aja. Dia begini. Tapi kalau misalkan selama dia menjaga, nggak boleh aibnya ini sampai ketahuan orang, segala macam, ya jangan dibongkar-bongkar. Karena kehormatan bagi seorang muslim itu, tujuan syariat kenapa diturunkan itu salah satunya untuk menjaga arad kehormatan. Menjaga jiwa, menjaga akal, dan seterusnya. Ya.
misalkan LC gitu ya. Ya, paham. Udah Bukan LC saya kan? Ya, paham. LC gitu. Ya. Itu tanggapan kita ini gimana kan tadi? Maksudnya kita juga tidak boleh sembarangan menuduh. Balik lagi ke kita. Iya. Tapi kita harus jangan terlalu abai gitu. Maksudnya gimana sih menyikapi kayak gitu? Dan udah jelas misalnya kita tahu dia LC ya. Iya, kalau LC itu kan kita nggak melihat kejadian perzinahannya kan? Jadi maksudnya gimana nih? Nggak paham saya. Yang penting ya paham kalau sudah LC mah ya orang lain dikasih tahu aja. Misalkan ada yang nanya itu siapa sih? Ya dia pekerjaannya ini segala macam. Sebatasnya aja. Maksudnya mengatakan ke orang lain atau bagaimana maksudnya? Bukan jangan terlalu abai. Ya tadi itu kan kita tidak boleh terlalu abai. Kan ada perzinahan. Itu kan melakukan itu. Gimana melakukannya? Di depan rumah kita atau di tempat lain? Ya, tahu, ya. Kalau di tempat lain nggak ada masalah. Itu profesi dia. Yang penting dia jangan melakukan itunya itu di tempat dekat rumah kita. Kayak misalkan kan di sini kita di sini, misalkan di sebelah sana ada kos-kosan. Nah, misal gitu. Ya. Di situ. Nah, jadi gimana kita? Ya, kalau kita tahu dia LC, deketin, nasehatin. Gimana ibu kabar? Tapi nggak usah langsung menyinggung profesinya. Hal lain aja. Ingin pengajian yuk, misalkan atau apa segala macam. Tetap harus diingatkan gitu. Ya, selama dia bukan melakukan hal tersebut di kos-kosannya. Kalau misalnya ketahuan ya hubungi aja RW atau RT setempat atau satpamnya. Nah, kalau misalkan itu ya memang jangan terlalu abai, diingatkan, didakwahi. Kalau punya kesempatan dakwah. Entah itu bukan hanya ngajak pengajian sih, apapun bebas yang buat dia jadi pengen berubah lah, pengen hijrah seperti itu. Artinya kita mengabarkan ke orang lain bahwa dia seorang LC itu sah saja gitu. Iya. Karena itu udah profesi dia. Iya. Tapi kalau seandainya tidak menuntut untuk mengabarkan, nggak usah mendingan. Kecuali kalau ada yang nanya, si ibu itu apa sih sering kelihatan malam? Oh dia LC kerjanya di sini. Apa nih? Sebatasnya. Nggak usah. Ya tuh LC melebar kemana-mana. Ya itu masalahnya bumbu-bumbu itu. Ya, bumbu-bumbu itu. Gini Bu, maksud saya begini, kan kita nggak tahu ya dia tuh dapat hidayah atau enggak. Jadi kalau kita terlanjur expose dia, oh ya tuh, itu mah kacau lah, perzinahan segala macam. Taunya misalkan sebulan kemudian dia taubat. Bukan akhirnya, kita merasa bersalah udah mengekspos dengan gitu. Jadi selama dianya sendiri tidak masih pulang malam-malam sembunyi-sembunyi kayak malu gitu, oke kita jaga aibnya. Tapi kalau sudah terang-terangan misalkan bawa cowok keluar dari rumah langsung gaya cowok atau apa, udah boleh kita bilang hati-hati kalau temenan sama dia misalkan LC atau segala macam, dia begini karakternya. Tapi kalau dia masih malu-malu kita jaga nih. Selama memang dianya tidak terlalu mengekspos dirinya dan berlebihan. Ya hanya sekedar sering pulang malam, misalkan tahu bahwa dia itu LC, kita yang tahu, nggak usah terlalu digembar-gemborkan. Kecuali kalau melakukan perzinahan, maaf, di rumah tersebut. Itu harus dilaporkan. Karena bahaya. Ya, jadi ini terkait dengan rajam. Walaupun rajam itu dosa besar, dosa nuduh orang yang berzina jauh lebih besar. Jadi rajam itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Wajib 4 saksi dan melihat langsung. Bukan hanya sekedar berduaan masuk kamar, nggak bisa. Harus lihat langsung. Nggak boleh pakai video, nggak boleh pakai CCTV, nggak boleh. Itu hukumannya bukan rajam. Itu hukumannya ta'zir. Hakim saja kalau hanya video saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nafsu. Sampai sini paham ya? Wan nafsu bin nafsi. Kisos. Ya. Sampai mati. Caranya, kubur setengah badan, dilempari batu, tapi batunya jangan yang besar, jangan yang kecil. Sedang. Tapi prosesnya zaman Rasul juga ada perempuan, tadi saya ceritakan, ikat kata Rasul itu bajunya supaya tidak tersingkap auratnya, jangan dicela. Selama proses ini jangan ada omongan kasar, celaan, apa segala macam nggak boleh. Jadi orang sudah mau diazab, disiksa, jangan diazab lagi dengan celaan, dengan sesuatu yang mengotori kehormatannya dan seterusnya. Ini udah sampai mati selesai. Satu
rajamnya tidak meninggal mereka. Kan azab namanya juga. Siksa. Kalau yang rajamnya di Aceh itu di mana? Di mana? Yang di Aceh. Oh, Aceh kan pakai syariat Islam. Ya. Itu di mana rajamnya di sana? Ya asal prosedurnya sesuai dengan syariat Islam. Dikubur, nggak dihina, kemudian batunya dipilih orang-orang tertentu dan seterusnya. Asal sesuai syariat, boleh. Tapi kalau lo pakai batu badag atau batu kerikil, salah lah. Salah itu. Ya kalau seandainya ada, sebetulnya kalau rajam selain berat ya harus institusi khalifah, nggak boleh ini atau daulah Islam, negara Islam. Kalau Aceh kan sebetulnya bukan negara, itu masalahnya gitu. Jadi nggak bisa, paling cambuk aja. Malaysia saja, Malaysia itu cambuk. Setahu saya yang rajam sudah mulai itu adalah Brunei Darussalam. Oh iya, yang termasuk di hukum rajam juga adalah pelaku liwat. Liwat tuh homo seks. Itu juga sama si laki-laki nih dua-duanya udah menikah sama dirajam juga. Kalau menikah. Kalau sudah menikah, sudah pernah, walaupun cerai. Ada dua laki-laki, si A, si B. A dan B pernah menikah dua-duanya, tapi cerai misalkan. Malah melakukan hal seperti itu, homoseks, itu dua-duanya dirajam. Tapi kalau perjaka mah enggak, cambuk 80 kali, sama disamakan dengan ini. Cambuk. Sama juga orang yang nuduh laki-laki melakukan itu, qadzaf hukumannya 80 kali cambuk yang nuduhnya ya. Yang nuduhnya 80 kali cambuk dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Kalau nggak bertobat dilaknat sama Allah. Karena itu tuduhan besar dong. Ada laki baik-baik dituduh sudah melakukan itu, ternyata bohong. Makanya ketat dalam hal ini. Tidak sembarangan. Brunei Darussalam yang sudah melakukan ini, rajam untuk pelaku liwat. Dibatasi itu pun untuk pelaku homoseks. Coba lihat beritanya ada. Brunei Darussalam. Itu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, nyawa dan nyawa kisos. Hukuman kisos. Tapi hukuman kisos itu berlaku untuk pembunuhan yang disengaja. Bukan pembunuhan yang tidak disengaja. Pergi berburu pakai panah, pakai pistol yang kena orang misalkan. Nah, ini tidak disengaja. Rinciannya ada, coba lihat ayat 92. Coba dibaca terjemahannya. Surat An-Nisa ayat 92. Ini ayat hukum semua nih, panjang ini. Ini kalau mau dipelajari di fikih ya, bab akhir banget. Namanya bab jinayah. Bab jinayah itu hukum pidana. Paling akhir. Bagi yang tertarik dengan hukum silahkan. Coba dibaca. Atau tidak, ya, atau tidak sengaja. Terus? Siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaknya dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada si terbunuh ya, korban lah. Ini terjemahannya kurang enak. Membebaskan pembayaran kalau ngiklasin. Ini titik ya. Jika dia si korban itu dari kaum, padahal dia seorang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia yang si terbunuhnya dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang mendapatkan hamba tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tobat kepada Allah dan Allah mengetahui. Jadi ada 3 kasus. Tapi ini di zaman Nabi ya. Dan hamba sahaya saat ini sudah tidak ada. Digantikan sepertinya oleh unta, berapa ekor unta gitu. Tapi yang jelas mahal banget. Namanya diat.
diat itu tebusan. Diat itu tebusan. Ya, kalau yang misalkan yang terbunuhnya itu dari pihak musuh dalam artian yang lagi berperang di sini ya, maka membebaskan hamba sahaya tanpa membayar uang. Tapi sepertinya hukum fikihnya sudah berubah untuk zaman sekarang karena tidak ada hamba sahaya. Kalau yang terbunuhnya itu dari kaum kafir yang ada perjanjian damai, kayak Nabi waktu itu sedang ada perjanjian damai, ada yang terbunuh dari kaum mereka padahal itu beriman, maka harus bayar diat sama membebaskan hamba sahaya. Nah, ini sepertinya dirinci dalam hukum fikih. Intinya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh membunuh mukmin yang lain kecuali kalau tidak sengaja. Bagaimana kalau membunuh orang yang bunuhnya siapa? Maksudnya karena kecelakaan aja kayak kemarin ada bertemu gitu yang karena ya dia menabrak beberapa orang sama itu masuk tidak sengaja juga. Karena tidak ada niat. Ya, dia harus membayar tebusan kalau dalam Islam. Membayar tebusan sejumlah harta dirinci di fikih itu. Saya kemarin lihat rinciannya 80 ekor unta terus apalagi gitu. Nah, itu kan mahal. Iya, tetap dia ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Oh iya, harus ada yang ditunaikan, diat. Kalau dalam hukum Islam ya, yang ngebunuh walaupun tidak sengaja kayak tadi ngantuk. Tahu sengaja tidak sengaja itu dari niatan, Bu. Orang yang ngantuk niat membunuh nggak? Enggak, tapi ngebunuh orang. Nah, itu termasuk bunuh qatlu khotoan, membunuh secara tidak sengaja, dan tetap ada kewajiban yang harus tunaikan. Apa itu? Diat. Membayar tebusan ganti rugi, dan itu lumayan mahal. Kecuali ridho. Dicicil. Oh, kalau tidak mampu dipaksa, dicoba dulu. Ini kalau udah, ini ngebayangannya kalau sudah ada hukum Islam ya, sudah ada ini, dicicil. Ya di penjara. Yang beda ini konteksnya, saya berbicara kalau udah ada hukum Islam ya. Saya nggak mampu, nyicil mampu nggak? Nggak mampu juga, dibayarkan dari Baitul Mal. Nah, selesai kan? Ya karena dia termasuknya gorimin. Nantinya orang yang terlilit utang dibayarkan sama Baitul Mal, sama khalifah, sama ini. Makanya subhanallah enaknya seperti itu. Saya nggak mampu, lihat miskin, ternyata dicek segala macam. Oh iya, miskin, fakir miskin punya hak kan? Ya, dari zakat dibayarkan oleh Baitul Mal. Oke, ditebuskan oleh ini. Masya Allah, lunas. Seperti itu. Kalau hukum Islam. Jadi ada jasa marga. Ya. Santunannya jasa marga. Sama negara aja mengambil alih. Nah, kalau nggak mampu bayar, di kita gimana? Di penjara. Oh, sama jasa marga dibayarin ya. Ya. Tetap kalau dinyatakan bersalah ya. Kalau enggak ya enggak. Ya, bagus seperti itu. Tapi yang jelas itu bukan hukum Islam. Ya, nggak apa-apa, hukum positif ya. Yang penting harus tegak keadilan lah intinya. Karena kalau kisos itu juga nggak boleh oleh individu atau oleh negara tertentu yang hukumnya memang bukan tidak menganut hukum Islam ya. Jadi harus idealnya mah sudah ada khalifahnya atau pemimpinan. Ya. Al-Quran sudah jadikan rujukan dan seterusnya. Ya. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 179. Al-Baqarah 100. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Wahai orang-orang yang beramal, agar kamu bertakwa. Ya, apa coba maksudnya itu? Ada kehidupan, ada jaminan kehidupan. Maksudnya apa? Itu mungkin uang itu yang untuk mengganti bagian itu ya? Bisa, itu tadaburnya itu. Atau ini pepatah Arab nih, al-qatlu anfa lil qatli. Hukuman bunuh adalah cara paling efektif, paling ampuh untuk menghentikan pembunuhan. Kalau orang tahu membunuh itu hukumannya dibunuh, orang akan mikir ratusan kali untuk bunuh orang lain. Ini maksud ayat ini. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Di Madinah selama 50 tahun berlalu, kasus pembunuhan hanya 1 kali.
Sama 50 tahun. Di Indonesia kasus pembunuhan berapa kali? Coba setel TV. Hampir setiap hari. Ada yang saling bunuh ya di Cimahi ya gitu di kosan. Oh, Masya Allah. Iya, naudzubillah kan. Kenapa Cina? Satu meninggal, satu lagi belum. Kenapa Cina? Katanya asmara. Asmara katanya. Iya kan, hal sepele seperti itu bisa ngebunuh. Dosen saya waktu di Al-Imarat itu pernah menghadiri hukuman kisos. Kata beliau, kan ini ya, algojonya itu apa? Pakai pedang yang panjang, sekali tebas langsung ngegulutuk kepala itu. Dan selama 2 minggu dosen saya nggak bisa makan katanya. Tapi ya efeknya 50 tahun, mungkin berapa 50 tahun pada beliau, selama 50 tahun itu kejadian kasus pembunuhan cuman 1 kali. Bahkan kata beliau di Madinah itu nyalain motor, mobil, diamin aja di luar, nggak akan yang nyuri. Itu ketika hukum Islam tuh ditegakkan tuh, damai gitu. Orang kalau seandainya tahu bahwa, dan itu disaksikan Bu, disaksikan rame-rame, sehingga makin gentar kan orang itu. Kalau orang tahu bahwa hukuman membunuh itu dibunuh, orang akan mikir, masa hal sepele kayak gini saya harus ngebunuh orang, nanti saya dibunuh, nggak mau gitu. Akan ditahan. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yang menariknya ayat qisas ini dibuka dengan kalimat kutiba. Betul nggak? Kutiba di atasnya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ada ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ayat saum dibuka oleh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayat tentang waris. Di bawahnya ada kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani. Ayat tentang waris atau tentang wasiat dibuka dengan kutiba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala kisos, mewarisin sesuatu tentang harta, kemudian saum, itu sesuatu yang berat. Jadi ayat yang dibuka dengan kutiba itu biasanya sesuatu yang berat. Ada lagi satu ayat lagi tentang perang. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan perang bagimu, wahai Muhammad. Jadi kisos itu nggak mudah, berat. Dan orang mungkin nggak akan setuju. Betul nggak? Terapan hukum kisos di Indonesia, pasti pro kontra. Tapi ada jaminan dari Allah. Tapi ada jaminan. Yang menerapkan hukum Islam, kisos salah satunya, dijamin negerinya damai. Soalnya hak zaman batanya juga hari ini kan belum tentu sesuai dengan. Makanya hakim sama jaksanya juga. Jadi malah justru dikorbankan orang kayak gitu. Ya, betul. Dan mereka juga nggak berani gitu. Kan bukan hanya itu ya, hukuman yang berat itu, potong tangan bagi orang yang mencuri atau orang korupsi dan seterusnya. Ya intinya makanya ini tidak bisa dilaksanakan sekarang. Di negeri yang seperti ini nggak bisa. Ya sebelum terbentuk pemerintahan atau institusi Islam. Tapi yang jelas, kisos itu hayatu ya ulil albab. Ya. Itu. Kalau hanya di penjara atau bayar denda, ini nggak adil. Kenapa coba? Kalau kebetulan yang ngebunuhnya itu orang kaya, keluarga kaya, akhirnya bisa bebas, nanti si keluarga korbannya ngelihat dia bebas, sakit hati. Ini anak bebas karena hanya cuman punya duit. Satu-satunya membuat puas si keluarga itu, anaknya mati, misalkan sama mati, ya yang ngebunuh juga mati juga. Itu puas. Kecuali kalau si korban, walinya, keluarganya, ya jangan dibunuh, giat aja tebusan, silakan. Atau malah dibebaskan, itu luar biasa. Kalau bisa. Setahu saya kan kejadian yang luar biasa seperti ini, membebaskan pembunuh keluarga itu nggak jarang kejadiannya. Dan ada di YouTube satu orang bapak-bapak itu yang keluarga negaraan Amerika ya, yang anaknya ketika ngantar pizza itu dibunuh sama pembunuh, pas di meja hakim itu, saya maafin, katanya. Nangis semua tuh. Si ibu yang keluarga pembunuhnya ini nangis sampai meluk si bapak ini. Itu gimana itu mentalnya luar biasa sekali, bisa memaafkan yang membunuh anaknya. Itu kan ngeri gitu. Itu luar biasa. Walaupun nggak mesti seperti itu. Ya prosedural aja kita mah, kalau membunuh pilihannya 2. Bunuh keluarga kita di kisos atau diat. Dan dalam hukum Indonesia hukum positif itu tidak berlaku. Makanya kadang-kadang nyesek gitu. Ya, kadang-kadang nyesek. Kenapa? Karena orang yang sudah membunuh itu, nilai kemanusiaan di mata orang pembunuh itu jadi jatuh. Sehingga bukannya tidak mungkin dia bisa membunuh untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Bayangkan saya penceramah sekarang. Sehebat apapun saya ceramah atau apa, tapi tahu ibu saya pembunuh, ngeri nggak? Ngeri dong. Bayangin gitu ya. Saya udah soleh tapi tetap wasian gitu.
Gimana kalau misalkan tiba-tiba emosi, temperamen, nanti malah langsung bacok gitu aja. Ya kabur akhirnya. Walaupun orang itu sudah hijrah, sudah baik, tapi tetap kita teh ada, ini kan dulunya teh mantan pembunuh misalkan atau apa segala macam. Ada rasa seperti itu. Dan boleh jadi nilai kemanusiaan itu ya jadi mudah bagi dia untuk melakukan hal yang sama. Coba lihat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, Terus atau bukan karena berbuat kerusakan maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah ini kan ayat tentang kemanusiaan. Orang yang membunuh satu orang seolah-olah membunuh seluruh manusia. Orang yang menjaga kehidupan satu orang manusia seolah-olah menjaga seluruh kehidupan manusia. Ini nilai kemanusiaan. Bahwa orang yang sudah membunuh itu akan mudah baginya untuk membunuh untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Nah, dikecualikan dalam hal membunuh ini membela diri. Dikecualikan ya dalam hukum Islam sekali lagi, bukan dalam hukum Indonesia. Kalau di Indonesia, ibu mukul begal sampai mati, ibu yang penjara. Kasihan itu. Ada yang pencuri masuk ke rumah seorang jago karate, ditendang, mati. Terus ininya yang bermasalah di polisi. Kalau di Indonesia sebaiknya itu kabur. Jangan ini. Padahal dalam Islam dikecualikan dalam hal bunuh ini orang yang bela diri. Orang yang bela diri. Ini ada hadisnya dari Nabi. Ada sahabat Nabi pernah nanya, Rasul, bagaimana kalau ada orang yang datang padaku untuk merampas harta. Lawan dia, kata dia, kalau saya mati, kamu masuk surga. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Kamu masuk surga karena mau dicatat syahid. Jadi orang yang mati karena membela harta, menjaga harta, itu termasuk syahid. Tapi bukan syahid dunia ya. Syahid akhirat. Ada dua istilah, syahid dunia, syahid akhirat. Kalau syahid dunia, itu diperlakukan seperti orang syahid dalam peperangan. Itu syahid dunia. Nggak disolatkan, nggak dikafani. Tapi kalau syahid akhirat, pahala mati syahid, tapi dia tidak disebut syahid di dunia. Kayak orang yang keguguran, mati tenggelam, tabrakan, kegencet bangunan segala macam, itu semua syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Jadi tetap dimandikan, dikafani gitu ya. Ini syahid, Bu. Orang yang membela harta itu ternyata syahid, jelas spesifik yang membela harta. Hadis kedua. Nah ini detail nih Nabi nih. Bagaimana kalau ada orang yang datang pengen merampas hartaku? Ada urutannya, kata Nabi, nasihati dia supaya ingat Allah. Bagaimana? Kata Nabi. Ini yang pertama nih. Ini detail. Maling sing tobat karena Allah. Abdi teh gaduh acis deui ya teh misalkan. Iya teh acis teh kanggo jakat, sok mangga misalkan. Makanya sahabat Nabi bilang, bagaimana kalau dia tidak ingat? Kan ini nasihati supaya ingat Allah. Tapi kata sahabat Nabi, bagaimana kalau tidak ingat Allah? Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim sekitarmu. Bagaimana kalau tidak ada muslim di sekitarku yang bisa nolong? Mintalah bantuan pada penguasa atau aparat berwajib. Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku, kata Nabi, bertarunglah demi hartamu sampai engkau tercatat syahid di akhirat dan berhasil mempertahankan hartamu. Jadi boleh lah Islam. Ternyata kita berhasil ngebunuh. Di Indonesia mah di penjara. Jadi nggak ada pilihan, paling opsi yang ini, yang apa? Yang kedua, kabur atau teriak atau apa, itu lebih aman kalau di Indonesia. Jangan cari masalah. Hatta kalaupun kita jago bela diri, saya kan ikutan kungfu sama guru kungfu saya, Tifan, itu dibilangin, tetap kalau ketemu orang yang jahat, jangan sampai dipukul. Menghindar karena nanti kalau sampai mukul, repot. Ketika dibawa ke polisinya, kita yang akan disalahin. Gitu. Ya. Ya itu yang kedua. Yang terakhir, ya karena kita kan hukum positif, Bu. Kita bukan hukum Islam. Tapi sebenarnya saya agak ngeri ya ketika membaca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang sudah diturunkan Allah, maka termasuk orang kafir.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan hukuman Allah, maka itu termasuk orang zalim. Zalim, kafir, fasik, 3. Bukan berarti Al-Qur'an harus dijadikan ini hukumnya, bukan. Jadi ada prosedurnya. Hukumnya itu diambil dari Al-Qur'an. Bahasanya mau bebas terserah kita. Itu berhukum dengan hukum Allah. Misalkan pasal sekian yang mencuri hukumannya adalah potong tangan. Kalau lebih dari sekian mencurinya, sekian gram kalau emas, didetailkan gitu ya. Itu ada semua di hukum fikih. Sudah dikodifikasi, sudah dilengkapi oleh ulama. Kayak tadi misalkan kalau dia tebusannya itu apa saja bayarannya. Kalau unta berapa unta, kalau uang berapa, itu ada di hukum fikih di bab jinayah namanya. Jinayah itu hukum pidana. Itu paling akhir di fikih. Paling akhir jinayah, setelahnya itu tentang perbudakan. Kenapa paling akhir? Karena nggak dipakai kan sekarang. Jadi bab di fikih itu yang paling akhir pasti nggak dipakai di zaman sekarang. Makanya mempelajarinya itu ya bukan nggak penting ya. Hanya bagi orang-orang yang belajar tentang hukum saja. Bagi kita sih cukup tahu aja. Oh gini dalam Islam. Udah percuma tuh kita belajar ini gimana? Orang yang zina kita apakah dirajam? Kan enggak. Mungkin di penjara atau bagaimana? Minimal tahu aja. Tapi makanya penegak-penegak hukum tuh ngeri nih sebenarnya. Iya, orang-orang Libya itu, teman-teman saya yang lulusan Madinah Libya tuh, kan mereka tuh rata-rata ditawarin untuk jadi jaksa. Pada nggak mau, nggak ada yang mau. Karena mereka pikir hakim itu kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Ngeri, jaksa seperti itu. Jampitsus apa segala macam. Yang duitnya miliaran, 75 kilogram sekarang. Oh, naudzubillah. Tapi ada tapinya juga, Bu. Ada tapinya. Hakim yang adil, begitu masuk surga, ya, itu kan hakim itu paling repot ya, paling berat. Tapi kalau dia adil, begitu masuk surga melesat langsung ke Firdaus. Itu mah pilihan kita. Jadi sebenarnya kalau pengen jadi hakim, kalau pengen shortcut ke Jannah Firdaus, sangat bisa. Makanya. Lucu. Iya, makanya. Ya makanya repotnya itu, beratnya itu gitu. Iya, bahkan dalam hukum waris pun kan ada hukum waris di Indonesia ya. Bahkan hukum waris Islam, KHI, kompilasi hukum Islam itu ada yang nggak sesuai dengan hukum warisan faraid itu ada. Kok begini? Ya itu repotnya orang. Saya juga bingung. Ini siapa yang merumuskan ini bingung. Itu terserah dia sih. Itu sebenarnya shortcut. Atau jangan jadi hakim lah. Jadi ada ulama yang pernah cerita, jangan berpikir bahwa orang-orang yang hebat hakim atau memang mereka itu akan lama hisabnya. Orang yang kaya itu akan lama hisabnya. Tapi jangan pikir bahwa mereka lama itu begitu masuk surga akan surga biasa aja. Dan yang paling pertama masuk orang miskin kan? Tapi jangan pikir orang miskin masuk surga bisa langsung ke Firdaus, belum tentu. Bisa jadi surga yang bawah. Ini ada kan hadis yang kok lama banget begitu masuk melesat langsung ke atas. Ketika tidak ada yang bermasalah dengan hartanya. Nah, sebenarnya punya harta, punya jabatan, sebenarnya shortcut untuk masuk surga Firdaus kalau disadari. Tapi kita makan kepentoknya di situ. Oh, kalau jadi jaksa duitnya loba gitu. Dari project apa segala macam, yang haram segala macam. Ya, salah dong. Ya, sayangnya begitu nggak mikir akhirat gitu. Coba kalau ibu punya anak atau cucu yang mindsetnya ditanam kayak gini dulu. Nyampe gitu ke mereka, shortcut masuk surga Firdaus. Sehingga dia itu luar biasa amanah dalam bekerja. Insya Allah sih kalau amanah ya itu akan berkah. Walaupun nggak banyak tapi berkah. Tapi kalau nggak amanah udah repot. Nggak akan berkah. Ini PR. Iya bagus lah. Nah itu bagus berarti paham. Berarti paham. Saya juga ada saudara yang seperti itu, yang main belakang segala macam, sama istrinya disuruh ambil atuh, nggak mau dia. Akhirnya dia nggak punya mobil, rumahnya juga masih nyicil. Tapi berkah saya lihat hidupnya itu bahagia. Hidupnya itu bahagia gitu. Insya Allah. Tapi sebaliknya orang yang hartanya kaya segala macam makin sibuk, gering-geringan wae misalkan, ngolah alam lah itu mah. Yang terakhir, at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, yang ninggalin agama Islam. Al-mufariq lil jamaah atau at-tarik lidinihi meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah yang meninggalkan jamaah. Apalah yang jamaah ini? Bingung kan? Jamaah apa kayak kamu?
Nah, ini Sana kayak di Indonesia kita negerinya Islam. ada banyak jamaah-jamaah. Saya keluar negeri. Dari kerjanya di luar negeri meninggalkan jamaah Islam. Oh, enggak, Bu. Ini maksudnya meninggalkan agama itu ditafsirkan dengan mufarik, meninggalkan jamaah. Kita jamaah bukan jamaah, jamaah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin secara umum disebut jamaah, makanya harus dibedakan. Ada dua istilah. Ada jamaatul muslimin, ada jamaah minal muslimin. Orang Islam disebut jamaatul muslimin, kelompok Islam. Jamaah itu kan kelompok. Tapi kalau di dalam Islam, saya hapus ya. Gini. Ini orang Islam nih misalkan. Ini orang Islam. Orang Islam, orang Islam, orang Islam dan seterusnya. Ini semua disebut jamaatul istilahnya muslimin, kelompok kaum muslimin. Kalau ternyata di dalam jamaatul muslimin ini ada kelompok-kelompok kecil lagi, ini namanya jamaatun minal muslimin, kelompok-kelompok kecil dari kaum muslimin. NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Ikhwan, Salafi, apalagi ini jamaat Persis ya dan seterusnya. Ini jamaatun minal muslimin. Jadi hati-hati, ini sering ada yang ngaco ini nafsirkan, oh lamun keluar di Persis berarti keluar di jamaatul. Bukan. Jamaatul muslimin mah Islam. Kalau kita keluar dari Islam, murtad. Kalau keluar dari Islam, itu disebutnya keluar dari jamaatul muslimin. Kalau keluar dari Persis NU, keluar dari jamaatun minal muslimin. Dan itu hukumnya tidak seperti ini. Oh, kamu pindah nanti Persis jadi ke NU, murtad. Oh, enggak. Enggak seperti itu. Enggak murtad. Enggak gitu. Paham ya? Nah, di luar ini, di luar kelompok ini, ada juga kelompok-kelompok kecil. Ini disebutnya dengan firqoh, sekte, Syiah, Murji'ah, Khawarij, Ahmadiyah, dan seterusnya. Ngaku-ngaku muslim, tapi bukan gitu. Jadi harus dibedain. Kalau masih di dalam jamaatul muslimin NU mah itu masih muslim. Cuman istilahnya bukan jamaatul muslimin, jamaatul minal muslimin. Yang dimaksud dari hadis ini meninggalkan jamaatul muslimin, meninggalkan Islam. Jadi Kristen termasuk. Sebetulnya bukan muslim, walaupun orang Syiah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ini susahnya mengucapkan syahadat sehingga kita tidak boleh menuduh kafir. Qurannya sama, cuman ada yang beda. Ada satu surat namanya surat Al-Wilayah tentang Ali bin Abi Thalib, dan Syiah pun banyak cabang-cabangnya. Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidhah yang di Indonesia ini sepakat, mohon maaf semuanya itu sesat. Semuanya sesat. Tapi kalau berbicara global secara umum di dunia, ada satu Syiah yang sebetulnya respect dengan kaum muslimin, namanya Syiah Jaidiyah. Itu mah kayak Houthi Yaman, mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, yang lain-lain mah menjelek-jelekan. Katanya Aisyah Sayyidatul Mujrimin. Aisyah adalah ibunya para pendosa. Disebut seperti itu. Ibunya pokoknya dihina-hina sahabat Nabi, sedangkan menghina sahabat Nabi itu kufur. Nggak boleh. Gitu. Jadi ini hukuman kisos, dibunuh orang yang murtad atau keluar itu dari Islam itu dibunuh. Tapi kenapa? Ternyata kan kadang-kadang ada juga yang menafsirkan yang menjadi dengan Qurannya itu beda gitu. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Mubtadi ahli bid'ah, tapi tidak sampai kafir. Ya kayak Syiah ini, Syiah dan lain-lain, Ahmadiyah, sebetulnya kalau kita istilahnya bukan kafir, tapi ahli bid'ah. Melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Jadi disebutnya mubtadi, dan kita nggak boleh bermakmum ke mereka. Kalau tahu misalkan satu tempat itu yang sholatnya itu adalah Syiah, jangan bermakmum. Kecuali kalau nggak tahu. Gitu, karena mereka mubtadi walaupun bukan kafir. Kita nggak menyebut kafir, karena kalau kita bilang kafir, nanti mereka akan protes. Oh, saya sholat kok. Saya syahadat kok, dan seterusnya. Hanya saja punya ini sama Ali dan seterusnya. Gitu. Tapi pertanyaan begini, apakah betul orang yang murtad itu dibunuh? Hukumannya? Cuman karena dia murtad terus dibunuh? Hah? Nah, itu betul. Nah, untuk memahami satu hukum ini harus dipahami latar belakangnya pada zaman Nabi.
zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada banyak, maaf ya, orang-orang yang sebetulnya dia mengeluarkan kata-kata kufur. Kayak misalkan Ubay bin Salul mengatakan ke Muhammad, Muhammad tuh orang rendahan, ngejek. Harusnya kalau ada hukum Islam, orang kayak gini dibunuh. Tapi apakah Nabi Muhammad membunuh? Enggak. Ada namanya Dzul Khuwaisirah. Zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai bilangnya, Muhammad, kamu nggak adil. Beradillah. Ketika membagikan apa? Harta rampasan ke mu'alaf jauh lebih banyak. Ke orang-orang yang muslimnya udah lama, malah sedikit. Ada orang ngomong, Muhammad nggak adil nih. Dia mengasih itu tuh bukan karena lillahi ta'ala. Masa orang kayak gini berarti meragukan sifat amanahnya. Kan ada amanah, patonah, sidik. Sifat amanah pada Nabi. Orang yang meragukan sifat amanah itu orang munafik atau orang kufur yang hukumannya hukuman mati. Tapi apakah dihukum mati? Enggak. Dibiarkan. Jadi pada zaman Nabi, itu banyak orang yang ngomong, wah Muhammad ini mementingkan bibi-bibinya, pamannya, dan seterusnya. Itu kan hukumannya kalau dalam Islam itu hukuman dibunuh, tapi enggak dibunuh. Dan Nabi Muhammad luar biasa ketika, bayangkan kalau seandainya dikit-dikit Nabi Muhammad membunuh orang terdekatnya. Akhirnya tersebar isu, jangan deketin Muhammad, ntar kalau sama Muhammad jadi sahabat Muhammad, Muhammad itu membunuh para sahabatnya. Dan kata Nabi benar, ketika Umar bin Khattab mau, wahai Rasul, biarkan saya bunuh Ubay bin Salul. Apa kata Nabi? Di hadis Bukhari nih, Muslim, kata Nabi, jangan sampai orang-orang membicarakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabat. Dibiarin hidup. Padahal jelas-jelas munafik. Beliau tidak mempergunakan izin dari Allah untuk membunuh orang munafik. Yang itu disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 61. Coba lihat Al-Ahzab sedikit. Ayat 60 sampai 61. Ini izin Allah untuk Rasul. 60 sampai 61. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Lanjut. Dalam keadaan terlaknat. Di mana? Ya, betul. Dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Ternyata Rasul tidak mempergunakan izin dari Allah ini. Padahal kata Allah, sok mah nggak pilih badai dibunuh, mah bunuh. Ternyata tapi nggak dibunuh. Kenapa coba? Nah, kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Nih. Sebagai sunnah Allah. Enggak, sudah cukup. Maksudnya saya lanjutin. Di zaman Khalifah juga sama, Umar bin Khattab. Zaman Khalifah Umar bin Khattab ada 4 orang murtad. Ditanya sama Umar, gimana kabar si 4 orang murtad itu? Oh, mereka semua udah mati. Kata Umar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai Umar, memang tidak ada hukuman yang pantas gitu selain dibunuh bagi murtad. Oh, ada, bukan dibunuh, kata Umar. Kalau seandainya mereka masih hidup, saya akan meminta mereka untuk tobat. Kalau nggak mau tobat, saya akan memenjarakan mereka. Jadi kesimpulannya di zaman Nabi itu ada orang-orang murtad yang diperlakukan dengan baik, tidak dibunuh, tapi ada juga yang dibunuh. Ketika Fatu Makkah, ada orang yang murtad, tapi dibunuh sama Nabi. Kenapa? Ternyata orang yang murtad ini, selain murtad, dia membersamai dengan kemurtadnya itu kasus pembunuhan. Udah murtad, merampas kaum muslimin sampai dia dibunuh. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi murtad yang di sini itu maksudnya adalah, dulu murtad itu keluar dari Islam itu identik dengan memberontak. Mengkhianati, kalau zaman sekarang tuh mengkhianati negara. Membocorkan rahasia negara dalam institusi atau undang-undang negara manapun, Cina, Mesir, orang yang memberontak itu mengkhianati negara, hukumannya dihukum mati. Nah, murtad yang seperti itu yang dihukum mati, bukan sekadar murtad keluar dari Islam. Seperti itu. Tuntaslah sudah pembahasan tentang la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufariqu lil jamaati. Hafal. Alhamdulillah. Hafal, Bu? Hafalin, Bu. Saya nggak baca, hafal. Nah, gitu. Hafalin, Bu, ini walaupun ini. Oh iya, ada lagi sebetulnya hadis-hadis lain di sini yang jadi tidak terbatas hanya pada 3 ini yang dibunuh itu. Penyihir dibunuh. Perampok, tukang ini dibunuh juga. Penyihir dibunuh. Homoseks, pelaku dan pasangannya juga dibunuh. Banyak hadis-hadis lain di luar hadis ini yang menjelaskan bahwa tidak terbatas pada 3 orang ini. Termasuk penyihir itu hukumannya salah satunya
dibunuh gitu ya. Termasuk orang yang perampok, yang merusak tatanan negara, bikin makar segala macam, itu pun dibunuh. Itu ada, boleh dicatat aja ayatnya itu. Innamal ladzina yuharibunallaha yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu. Ada yang hafal surat itu? Catat aja ya. Ini hadis mau usah dibaca. Surat Al-Maidah ayat 33, nggak usah dibaca. Itu salah satu dalil lain yang perampok, pembunuh, orang yang merusak di muka bumi, orang yang memerangi agama Allah, yang hukumannya juga sama dengan seperti ini. Demikian, wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan nanti ke pembahasan tentang surat Al-Bayyinah. Bagi yang ingin memperdalam tentang ini, kalau di fikih namanya bab jinayah. Nanti saya coba kirimkan PDF-nya kalau mau baca. Sekedar mau baca. Ini salah satu fikih yang bukan tidak mesti, nggak banget lah untuk dikuasai bagi kita yang ini. Cuman kalau ingin tahu, oh geningan hukum Islam teh gini, silahkan. Karena kan tidak diterapkan saat ini. Itu. Wallahu a'lam. Enggak, ditutup dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi.